Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Pada Quran surah Al-Maidah ayat 54, bahwa ketika seseorang memilih untuk murtad, kerugiannya bukanlah kepada Allah, melainkan kembali kepada dirinya sendiri. Sebab Allah itu adalah As-Samad, yakni zat yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Dan pada dasarnya manusia yang membutuhkan pertolongan Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah sesekali kita merasa bahwa Allah yang membutuhkan kita, karena sejatinya kitalah yang sangat membutuhkan Allah di setiap nafas kehidupan kita. Sebab makhluk masih bisa terus hidup, itu karena karunia Allah. Anggota badan mereka begitu kuat untuk menjalani aktivitas, itu pun karena pemberian Allah. Mereka bisa mendapatkan makanan, rizki, nikmat lahir dan batin, itu pun karena kebajikan yang Allah beri. Mereka bisa selamat dari berbagai musibah, kesulitan, dan kesengsaraan, itu pun karena Allah yang menghilangkan itu semua. Allah lah yang memberikan mereka petunjuk dengan berbagai hal, sehingga mereka pun bisa selamat. Di saat kesulitan melanda, di saat hati telah merasa putus asa, yang diharap hanyalah datangnya pertolongan Allah. Hamba hanyalah seorang fakir, sedangkan Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh pada segala sesuatu. Bahkan Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada firman Allah surat Fatir ayat 15 itu bahwa Allah maha kaya, tidak butuh sama sekali pada makhluknya. Justru makhluk Allah lah yang membutuhkan Allah. Maka pada kajian sebelumnya, bahwa ketika ada 3 orang yang mendekati Rasulullah di masjid, waktu Rasulullah menyampaikan
ilmu yang datang dari Allah kepada para sahabat. Dua orang langsung mencari tempat mendekati majelis Rasulullah, sedangkan yang satu pergi begitu saja. Setelah selesai, Rasulullah menyampaikan, tahukah kalian yang ketiga yang pergi itu adalah mereka yang tidak butuh kepada Allah, maka Allah pun tidak butuh kepadanya. Sehingga ketika kita berlapang untuk menuntut ilmu agama, ilmu Allah yang masih banyak yang belum kita ketahui dari 30 juz Al-Quran, itu masih banyak yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Sehingga orang yang tidak ada upaya untuk mempelajari agama yang disampaikan Allah kepada Rasul lewat wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, itu kata Rasulullah, itu contoh mereka yang tidak butuh kepada Allah. Oleh karena itu, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid din. Wa innamal ilmu bitta'allumi." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu itu hanya dengan belajar. Untuk itulah maka ketika kita merasa butuh kepada Allah, maka kita akan lapang untuk mendatangi majelis ilmu dengan niat yang sungguh-sungguh. Dan kita perlu mencari guru yang mengerti dan juga berakhlakul karimah, menyampaikan pesan Allah lewat Rasul itu dengan jelas. Maka kalau kita memperhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memilih guru, dalam hadis Bukhari, al-fuqaha'u umana'ur rusuli ma lam yadkhulu fid dunya. Qila ya Rasulullah wa ma dukhuluhum fid dunya? Qala ittiba'us sultani fa idza fa'alu dzalika fahdharuhum ala dinikum. Para ulama fikih yang paham agama adalah pelaksana amanah para rasul selama mereka tidak memasuki bidang dunia. Mendengar sabda tersebut, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa arti memasuki bidang dunia?" Beliau menjawab, "Mengekor kepada penguasa, dan kalau mereka melakukan seperti itu, maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu." Jadi pesan Rasulullah itu perlu kita perhatikan dalam kondisi saat ini, ketika penguasa itu lebih orientasinya pada hubbud dunya, sehingga para ulama yang faham agama pun mengikutinya. Maka pesan Rasulullah, kita disuruh berhati-hati mendengarkan fatwanya karena bisa merugikan keselamatan agama kita. Jadi kalau seseorang itu sudah mengekor, maka dia akan mengatakan apapun walaupun itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi bisa jadi nerak syariat Allah karena kepentingan
yang berurusan dunia, yang tidak berfikir kepada keselamatan agamanya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memohon kepada Allah. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arham khulafai. Qila ya Rasulullah man khulafauka? Qala alladzina ya'tuna min ba'di yuraddiduna ahadisi wa sunnati wa yu'allimunaha an-nasa min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku." Para sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab, "Orang yang datang sesudahku, mengulang-ulang pelajaran hadis-hadis dan sunnahku, dan mengajarkannya kepada orang sesudahku." Jadi kalau orang yang bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat, setelah itu Rasulullah memberikan istilah kepada kita itu adalah khalifahku. Jadi perbedaannya di situ. Untuk itulah maka kita terus belajar, kemudian memperdalam ilmu agama yang kita perlukan untuk disampaikan. Jangan sampai agama kita itu tidak terselamatkan. Maka ketika kita berselawat, kalau Allah bersalawat memberikan rahmat dan ridhonya kepada umat Nabi Muhammad, kalau malaikat Allah mendoakan, memintakan ampun, sebagaimana firman Allah pada surat Ghafir ayat 7, 8, dan 9. Sedangkan kalau kita berselawat kepada Rasul, kita memohon kepada Allah. Jadi bukan sekedar sanjungan, kemuliaan, namun meminta keselamatan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu demi satu para ulama yang dikatakan alim dan abid, yang tidak mengekor kepada siapapun dan tidak ada rasa takut untuk menyampaikan kebenaran, ini semakin hari semakin berkurang. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang artinya meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya seorang ulama. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus kita berupaya untuk keturunan kita. Kita beri bekal, kita motivasi mereka untuk meningkatkan, terus mengkaji ayat-ayat Allah agar syariat Allah terselamatkan di dunia ini. Jadi untuk itulah jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan tidak butuh kepada Allah, karena kita tidak mau mempelajari firman Allah yang begitu banyak jumlahnya, yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Untuk itulah maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita dalam hadis Muslim, "Wahai hambaku, kalau orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian
Sekalian manusia dan jin mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin mereka itu berhati jahat, seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi di antara bentuk ghina Allah, tidak butuhnya Allah pada segala sesuatu adalah Allah tidak butuh pada apa yang kita miliki di dunia itu pun, dan tidak membahayakan sedikit pun kepada Allah ketika manusia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berlapang untuk merasa haus dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pelajari agar supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.